Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafika Maskur dengan NIM 2510137. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil dari progres 2 ujian akhir semester mata kuliah konsep basis data, yang dimana saya memilih studi kasus Sistem Manajemen Servis Laptop. Studi kasus yang saya pilih ini dirancang untuk mengelola data pelanggan, laptop, teknisi, proses servis, hingga proses pembayaran secara terstruktur dalam database. Nah, yang dimana nantinya kita akan membuat sebuah database, membuat tabel, mengisi tabel, dan juga menjalankan sebuah query. Langsung saja kita masuk ke tahap awal, yaitu membuat database. Buat database-nya kita menggunakan kode ini. Nah, setelah itu kita menggunakan kode ini agar nanti prosesnya berjalan pada database yang kita buat. Setelah tampilannya seperti ini, kita perlu membuat 5 tabel yang dimana ada tabel pelanggan, laptop, teknisi, servis, dan pembayaran. Setelah kita membuat 5 tabel, kita memasukkan kode ini untuk menampilkan 5 tabel tersebut. Nah, di sini sudah ada tabel laptop, pelanggan, pembayaran, servis, dan teknisi. Nah, setelah kita membuat 5 tabel, kita perlu mengecek perintah describe untuk melihat apa saja isi dari tabel tersebut, seperti nama kolom, dan juga primary key dan foreign key-nya. Untuk yang pertama, kita perlu mengecek kolom pelanggan, yang dimana kita mengetik kode seperti ini. Nah, pada tabel pelanggan berisi data pelanggan yang melakukan servis laptop, yang dimana ada nama pelanggan, alamat, nomor handphone, dan juga ID pelanggan. Nah, pada tabel ini dia memiliki primary key, yaitu ID pelanggan. Pada tabel laptop, dia berisi data laptop milik pelanggan, yang dimana ada merek, tipe, dan juga serial number. Dia juga memiliki primary key, yaitu ID laptop, dan juga foreign key, yaitu ID pelanggan, sehingga dia menjadi penghubung antara tabel pelanggan dan juga tabel laptop. Nah, selanjutnya kita mengecek tabel teknisi, yang dimana dia berfungsi untuk menyimpan informasi teknisi yang melayani proses servis. Kodenya itu seperti yang tadi, itu describe. Nah, isi datanya itu ada nama teknisi, nomor handphone, dan spesialisasi. Nah, dia juga memiliki primary key, yaitu ID teknisi. Mengecek tabel dari tabel teknisi, kita mengecek struktur dari tabel servis. Kita menggunakan kode yang seperti tadi, yaitu describe. Nah, tabel ini merupakan tabel utama yang digunakan untuk mencatat proses perbaikan laptop. Nah, yang dimana isinya itu ada tanggal masuk, tanggal selesai, kerusakan, status servis, dan juga biaya servis. Pada tabel ini dia juga menggunakan primary key, yaitu ID service, dan juga foreign key, yaitu ID laptop dan ID teknisi, yang dimana dia menghubungkan data service dengan laptop dan juga teknisi yang menangani service. Selanjutnya kita mengecek tabel pembayaran. Nah, tabel pembayaran ini digunakan untuk menyimpan data transaksi service. Kita menggunakan kode yang tadi. Nah, pada tabel pembayaran dia memiliki data tanggal bayar, metode pembayaran, total bayar, dan juga
memiliki primary key yaitu ID pembayaran dan foreign key yaitu ID service, sehingga dia menjadi penghubung antara pembayaran dengan data service. Setelah kita melakukan pengecekan struktur tabel, kita perlu memasukkan 10 data pada masing-masing tabel. Langsung saja kita memasukkannya. Nah, ini dia kita telah memasukkan 10 data pada masing-masing tabel. Di mana pada tabel pertama ada tabel pelanggan, kita memasukkan 10 data. Begitu juga dengan tabel laptop, teknisi, dan juga service, serta pembayaran. Nah, setelah memasukkan 10 data, kita akan menjalankan query-nya. Mulai dari query yang pertama, yaitu inner join. Selanjutnya kita masukkan query ini. Ini dia hasil dari query inner join, yang dimana dia menggabungkan tabel pelanggan, laptop, dan juga service, sehingga dia menampilkan nama pelanggan, merek laptop, dan juga kerusakan apa yang dialami. Selanjutnya kita masuk pada left join, yang dimana query ini digunakan untuk menampilkan semua isi data beserta data laptop yang dimiliki. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita memasukkan kode query ketiga, yaitu right join, yang dimana fungsi dari right join ini nantinya dia akan menampilkan seluruh data teknisi beserta pekerjaan service yang ditangani. Langsung saja kita mengetik kodenya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya kita masuk pada query keempat. Nah, untuk query yang keempat yaitu where, yang dimana nantinya dia akan menampilkan seluruh isi data service yang statusnya itu sudah selesai. Langsung saja kita masukkan kodenya. Nah, ini dia hasilnya. Lanjut kita ke query yang kelima, yaitu live. Langsung saja kita masukkan kodenya. Hasil dari kode ini nantinya dia akan menampilkan seluruh data pelanggan, yang dimana namanya itu diawali oleh huruf A. Nah, ini dia hasilnya. Jadi data pelanggan yang diawali huruf A itu hanya ada satu, yang dimana ada Andi Saputra. Lanjut kita ke query yang keenam. Untuk query yang keenam yaitu order by, yang dimana nantinya dia akan menampilkan biaya service mulai dari harga yang terbesar hingga ke terkecil. Untuk kodenya seperti ini. Nah, ini dia sudah ditampilkan. Selanjutnya kita masuk pada query ketujuh, yaitu aggregate, yang dimana nantinya dia akan menampilkan jumlah seluruh data service. Untuk kodenya seperti ini. Nah, ini dia hasilnya. Jadi dia akan menampilkan 10 di sini karena total jumlah service itu ada 10. Berdasarkan hasil pembuatan database dan pengujian query, sistem berhasil dibuat sesuai dengan kebutuhan. Tabel-tabel saling terhubung menggunakan relasi dan dapat menampilkan data melalui perintah SQL seperti select dan inner join, sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.